ini akan komunikasi dalam hal ini pasti bahasannya bagaimana politik itu menjadi anak panah dari marketing. Ini akan pada tahun 2022 ini sebentar lagi Indonesia 2024 akan menyelenggarakan pesta akbar, yaitu pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, kepala daerah. Ini ada branding politik yang sendiri. Ya, benar mana deh? Ya, itu Nah, kamu ya ini. Untuk yang kedua adalah pembicara kedua adalah Pak Aris Suseno. Pak Aris Suseno ini memang bidangnya media. Nah, bagaimana nih tinjauannya dalam topik ini? Media itu memiliki peran penting, urgensi dalam membranding kandidat untuk mengejar keterpilihan atau kepentingan politiknya pada 2024. Nah, mungkin nanti kita berharap Pak Aris Suseno juga akan memberikan pengayaan pemaparannya tentang media politik itu sejauh mana kontribusinya terhadap political branding menuju 2024. Untuk saya rasa saya sendiri Alamsa itu setelah moderator tidak berlama-lama waktu, saya akan langsung kita serahkan kepada pembicara satu itu Pak Firza. Waktu dan depannya kita persilakan. Silakan Pak Firza. Baik, terima kasih Pak Alamsyah. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi UNIS. Pagi. Pagi, Pak. Saya tidak dengar suaranya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sekali lagi. Saya tidak dengar suaranya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memaksimalkan diskusi tentang political branding. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketika lagi menulis di meja, terus tiba-tiba disamperin sama Pak Alam untuk bisa sharing dan berbagi tentang political branding menuju 2024 gitu kepada mahasiswa-mahasiswi komunikasi politik di semester 3. Maka tawaran tersebut tanpa berpikir panjang langsung saya amini untuk bisa sharing di tanggal 12 November gitu. Saya ingat untuk event ini sangat ingat dan akhirnya kita mencoba untuk mempersiapkan dengan waktu yang relatif terbatas karena nanti ada pembicara yang kedua untuk berbagi poin-poin kunci dan utama perihal tema besar pada event kita hari ini, yaitu political branding menuju 2024. Nah, izinkan saya untuk share screen. Host, tolong mohon saya bisa di share screen. Untuk host bisa dibantu, saya bisa share screen. Nah, terima kasih. Suaranya tidak ada, Pak Mirza. Mohon izin. Suaranya tidak ada. Siap.
Baik, terima kasih mahasiswa-mahasiswi komunikasi politik. Nah, layarnya sudah terlihat kan, Pak. Dan wajah saya sudah terlihat juga. Suara saya kayak serak-serak basah begitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada dua tema besar yang ingin saya sharing kepada teman-teman komunikasi politik tentang menuju political branding di tahun 2024. Ketika saya berpikir, apa sih yang menjadi sarana untuk membangun personal branding di tahun 2024? Di alam pikiran saya mengatakan bahwa dua poin tersebut yang paling relevan dan dianggap yang paling cocok adalah cyber PR dan juga PR politik. Kenapa cyber PR dan PR politik ini menjadi peranan penting? Karena di Indonesia orang-orang pintar dan terbaik di negeri ini mereka boleh jadi lebih hebat untuk menjadi seorang leader di tahun 2024 nanti. Masalahnya mereka tidak terkenal. Masalahnya mereka tidak populis. Masalahnya mereka terlalu asik di meja kerja sehingga jadi lupa bahwa untuk menjadi seorang pemimpin di tahun 2024 nanti, mereka mau nggak mau harus memperkenalkan diri mereka kepada jutaan orang masyarakat. Entah karena mereka enggan untuk memperkenalkan diri, atau mereka ingin memperkenalkan diri. Tetapi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ada 1001 cara untuk membangun personal branding. Dalam konteks kali ini adalah ranah politik. Tetapi saya coba mengambil dari dua sudut keilmuan, yaitu cyber PR dan PR politik sebagai mungkin hal yang paling relevan di topik kita pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya saat ini adalah mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran di Bandung. Dan S2 saya Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Pelita Harapan. Terus S1 saya Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Mercu Buana. Aktivitas saya saat ini memang adalah research ya, sebagai peneliti, sebagai dosen komunikasi dan juga public speaking. Aktivitas saya sebagai peneliti dan dosen ilmu komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf khusus untuk konsentrasi public relation. Jadi nanti kalau kamu mengambil jurusan PR di semester 7, 6 atau 7, biasanya baru ketemu saya tuh untuk mata kuliah cyber PR. Kalau kamu ngambil jurnalistik atau mata kuliah lain, biasanya kamu nggak akan ketemu saya gitulah. Selain itu memang saya punya kegiatan mengajar lain sebagai strategic communication di Universitas Multimedia Nusantara, di Tantri Abeng University dan juga di Universitas UMB lah gitu, untuk kegiatan di luar UNIS. Sekarang saya bertanya kepada kamu, kepada lebih dari 142 orang yang hadir pada kandidat hari ini. Kamu melihat nggak billboard atau baliho-baliho ini di jalan? Sering lihat nggak? Sering, Pak. Saya tidak dengar suaranya. Sering lihat nggak? Sering, Pak. Sering. Sekarang siapa menurut kamu yang balihonya lebih dominan? Atau mayoritas empat-empatnya ini cukup dominan? Puan, Pak. Puan. Yang Puan, Pak. PDI, Pak. Puan, Pak. PDI. PDI, Pak. Puan, Pak. Terima kasih. Teman-teman pada dasarnya mengindikasikan bahwa teman-teman sadar nih
bahwa sudah banyak billboard baliho dari para calon kandidat presiden Republik Indonesia dari berbagai macam politik. Baik dari Ibu Puan, baik dari Mas AHY, baik dari Gus Muhaimin, baik dari Pak Herlangga Hartarto. Saya melihat dan menduga bahwa 4 orang ini memiliki sumber daya, kemampuan dalam membuat media iklan yang besar. 4 orang ini. 4 orang ini mungkin memiliki amunisi yang kuat, maka mereka memiliki kesanggupan untuk membuat baliho, billboard, spanduk di seluruh Indonesia. Tapi apakah itu menjamin 4 tokoh kandidat ini berhasil? Belum tentu, Ferguson. Walaupun dalam riset komunikasi, dan ini bisa menjadi catatan ya, sebagai insan komunikasi di masa depan, bahwa kenapa sih kita menggunakan baliho dan billboard? Karena baliho dan billboard merupakan sebuah sarana atau dianggap sebagai raja dalam iklan untuk konten lokal gitu. Kalau televisi kan itu adalah raja untuk media tingkat nasional. Tetapi kalau bicara soal konten media lokal dan billboard, rajanya itu adalah billboard dan baliho. Nah, 4 kandidat ini memiliki kekuatan finansial tersebut. Bahkan ada sebuah ilustrasi yang saya dengar untuk kandidat dari partai merah saja, partai PDI, menurut literatur yang saya baca, setiap anggota DPR RI-nya menyiapkan sekurang-kurangnya 3 billboard atau baliho. Billboard ya, kita ngomong billboard, 3 billboard sekurang-kurangnya 3. Bayangkan di Indonesia ini kan ada 500 sekian kota dan kabupaten. Berarti kalau ada 3 billboard aja, untuk billboard sendiri aja itu bisa sekurang-kurangnya 1.500 billboard. Kalau seandainya 1 billboard itu senilai 100 juta rupiah untuk 3-4 bulan pertama, itu nominalnya berapa tuh? Hampir berapa tuh? 1.500 kali 100 juta. Hampir mendekati, bisa menjadi ratusan miliar. Tetapi kepakan sayap, kerja untuk Indonesia tapi yang dilakukan oleh Herlangga Hartarto, Gus Muhaimin, upaya advertising yang dilakukan memang begitu masif untuk apa? Memperkenalkan diri. Tetapi apakah ada impact-nya? Nanti dulu, Ferguson. Nanti dulu. Apa impact-nya? Nah, saya mau menampilkan survei nih, mana nih? Nah, sebentar. Wah, ke-skip ya. Sebentar. Udah nggak apa-apa. Pada survei Litbang Kompas di Oktober 2022 ini, ternyata menempatkan Puan Maharani dengan tingkat elektabilitas di bawah 1,5%. Dan hasil survei dari Litbang Kompas di bulan Oktober 2022 ini, saya belum update yang November ya, masih menempatkan Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil sebagai papan atas kandidat calon presiden Republik Indonesia. Sekarang saya bertanya kepada kamu,
menggunakan alam pikiran di dalam diri kamu. Apakah 4 orang kandidat tersebut mereka menggunakan billboard, menggunakan baliho secara masif? Pakai enggak? Saya nanya ini. Enggak, Pak, enggak pakai. Nggak pakai, Pak. Jawabannya pakai, tapi enggak banyak. Pakai, tapi enggak banyak. Enggak sebanyak 4 kandidat utama tadi. Tetapi kenapa elektabilitas mereka tetap tinggi? Karena boleh jadi 4 kandidat tersebut menggunakan publisitas cyber PR dan juga political branding sebagai strategi upaya mereka untuk meningkatkan popularitas dan membangun reputasi di mata publik. Memang televisi adalah rajanya media nasional. Memang baliho adalah rajanya media lokal. Tetapi orang membangun percaya atau trust terhadap tersebut rata-rata masih di bawah 4%. Terus gimana Pak caranya supaya kita membangun trust dan kepercayaan? Caranya adalah dengan membangun reputasi positif di media. Nah, tingkat reputasi di media tersebut atau publisitas di media tersebut rata-rata lah yang membuat 3 kandidat yang nggak punya kekuatan secara finansial ini menjadi begitu populer ketimbang 4 kandidat cyber, 4 kandidat calon presiden yang notabene punya kekuatan finansial yang lebih maksimal. Kenapa bisa begini? Karena mereka menggunakan salah satunya ya, bukan satu-satunya. 3 kandidat ini boleh jadi menggunakan cyber PR dan juga political PR untuk membangun reputasi mereka di sosial media. Sekarang nih saya challenge kepada Anda, kamu kan megang handphone ya. Dan juga saya challenge panitia nih. Coba cari tahu berapa jumlah follower dari Instagramnya Pak Ridwan Kamil, Anies Mata, dan juga Ganjar Pranowo. Ayo saya kasih waktu 10 detik. 10. Kita komunikasi interaktif nih. Saya mau melakukan komunikasi dengan para audiens nih supaya aktif. Saya tanya, berapa jumlah follower Instagram dari Pak Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Pak Anies Baswedan? Ayo, saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, coba Ganjar Pranowo, berapa jumlah follower Instagram atau Twitternya? Ayo, cepat. Instagramnya 5,3 juta, Pak. 5,3 juta Instagramnya Ganjar. Nah, sekarang yang kedua. Berapa jumlah kekuatan Instagram atau Twitternya Pak Anies Baswedan? 5,8 juta. 5,8 juta. Berapa jumlah follower Twitter atau Instagramnya Pak Ridwan Kamil? 19,4 juta. 15,4 juta itu 19. 19. Itu Instagram apa Twitter?
Instagram. Instagram. Mbak. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan ya di luar publisitas. 3 kandidat ini memiliki satu kesamaan dalam pendekatan cyber PR, yaitu follower mereka rata-rata di atas 5 jutaan, bahkan Ridwan Kamil adalah pejabat publik dengan jumlah follower terbesar kedua, di mana nomor satunya adalah Pak Jokowi. Tanpa disadari teman-teman jadi sadar, dapat ilmu nih, oh dari cyber PR. Ternyata kita belum bicara ranah PR politik ya. Baru bicara cyber PR lini pertama. Di mana 3 orang ini ternyata memiliki follower yang mencapai jutaan. Untuk membangun reputasi mereka secara masif lewat media massa. Nah, sekarang saya tantang kamu lagi nih. Kasih 10 detik. Ini kan ada 4 kandidat ya. Coba kamu cari salah satu. Kita tantang kamu. Saya mau komunikasi secara interaktif nih biar nggak ngantuk nih. Sembari minum segelas kopi. Sponsornya kapal api kalau saya. Ya kan? Jadi saya mau pamerin. Segelas kopi kapal api. Nah, saya kasih waktu 10 detik. Baik Twitter ataupun Instagram dari 4 kandidat ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dari Gus Muhaimin. Nah, berapa jumlah follower Instagram atau Twitter dari Gus Muhaimin? Nggak dijawab ini. Puan dulu kali ya, dari Puan dulu ya. Berapa jumlah follower Instagram? 1,7 juta. 1,7 juta. Twitter apa Instagram? Instagram. Instagramnya Ibu Puan. Berapa jumlah followernya dari Mas AHY? Coba. 5,3 juta. 5,3 juta. Loh, gede juga tuh. Berapa jumlah followernya Pak Erlangga Hartanto? 1 juta. 1 juta. Nah. Gus Muhaimin. Gimana? Berapa Gus Muhaimin? Terakhir saya di angka 2,8. Gak ada Gun. Gak ada, Pak. Gak ada. Muhaimin Iskandar gak ada. Bayangkan 4 kandidat ini boleh jadi mereka memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan strategi komunikasi yang udah dilakukan 20 tahun yang lalu. Di mana 20 tahun yang lalu kalau Anda mau jadi kandidat membangun personal branding yang kuat, Anda harus kuat spanduknya, Anda harus kuat billboardnya, Anda harus kuat balihonya. Masih relevan nggak sekarang pertanyaannya? Masih nggak? Jawab. Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Masih. Ya. Masih. Masih dong, ya kan? Walaupun hasilnya tidak sekuat dari penggunaan sosial media. Di sini saya pengen ngasih tahu kepada kamu ya. Bahwa boleh kita menggunakan strategi yang konvensional yang berhasil 20 tahun yang lalu. Tetapi era saat ini pun juga jangan ditinggal. Dalam upaya membangun reputasi
di cyber PR dan juga membangun reputasi di media massa. Gitu. Walaupun saya lihat memang ada upaya tersebut, tetapi tertinggal untuk membangun cyber PR dan political PR tersebut. Kenapa begitu menjadi penting penggunaan cyber PR dan political PR? Karena 50% pemilih di tahun 2024 nanti adalah generasi milenial, generasi Z yang senior tapi kalau Z-nya. Berarti mereka tuh udah pada pinter-pinter generasi milenial dan Z. Generasi milenial dan Z dianggap sebagai generasi yang terdidik karena mereka, ibu bapaknya sudah sadar menyekolahkan anak-anaknya. Jadi mereka sudah terlatih untuk tidak bisa menelan mentah-mentah segala bentuk informasi hanya lewat billboard dan spanduk. Terus tiba-tiba Anda bisa jadi pemimpin di kota ini, di provinsi ini, atau di bangsa ini. Tunjukin kinerjanya. Nah, kinerjanya itulah yang bisa dikomunikasikan hanya lewat cyber PR. Nah, sekarang saya masuk nih poinnya. Apa itu cyber PR secara definisi lah. Kalau bicara soal cyber PR, ini adalah bicara soal aktivitas dan kegiatan humas yang dilakukan hanya lewat media elektronik yang namanya internet, Ferguson. Dan itu titik, gitu. Udah nggak pakai koma lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun merek atau brand yang punya tujuan untuk membangun sebuah citra, dalam konteks ini adalah citra perusahaannya. Tetapi untuk topik kita adalah membangun citra kandidat menuju 2024 kepada halayak yang tentunya one-to-one communication secara interaktif. One-to-one communication secara interaktif atau bersifat interaktif. Nah, 3 kandidat ini mereka menunjukkan, mengkomunikasikan kinerja mereka di daerah masing-masing dan mereka membangun interaksi one-to-one communication dengan para followernya. Ya, dengan para followernya. Membangun one-to-one communication, akhirnya ada kedekatan. Walaupun mungkin yang balas adminnya kan. Kalau baliho kan nggak mungkin bisa bicara. Gitu. Kerja untuk Indonesia, siap. Terus kita mau ngobrol, nggak bisa. Kepakan sayap kebinekaan, oke sih. Terus kita tanya, apa makna dari kepakan sayap, kenapa? Kita nggak bisa membangun one-to-one communication. Karena sekarang generasi milenial suka sih sama cowok-cowok ganteng, terutama opa-opa Korea ya. Tetapi kalau membangun komunikasi interaktif, itu ada pada 3 kandidat tersebut. Tujuannya apa? Membangun trust. Nah, 4 kandidat yang pertama mereka sadar. Tetapi kenapa elektabilitas mereka rendah? Karena generasi milenial itu kan generasi cerdas ya, dan Z senior. Mereka butuh bukti dan kinerja gitu. Mereka butuh aksi nyata yang dikomunikasikan secara interaktif. Jadi konsep cyber PR secara garis besar itu apa nih? Di waktu saya yang terbatas nih. Saya udah dikasih sinyal-sinyal kayaknya apa panitia. Jadi konsep cyber PR secara garis besar adalah sebuah kegiatan PR yang dilakukan dengan menggunakan media internet untuk membangun reputasi atau brand. Dalam konteks kali ini adalah personal branding
menuju 2024. Apa sih definisi dari PR politik? Dari tadi saya ngomong berkutat di awal tuh. Apa sih definisi dari PR politik itu kan? Definisi dari PR politik adalah sebagai sarana media untuk mengkomunikasikan isu-isu politik khususnya dalam upaya mengumpulkan dukungan. Dalam upaya mengumpulkan dukungan. Nah, dalam konteks kali ini saya melihat bahwa 3 kandidat ini adalah yang terbaik dalam membangun cyber PR dan juga membangun PR politik. Apa yang dilakukan contohnya ini, karena waktu saya sudah terbatas ya. Ketika Anies Baswedan dipanggil ke KPK, yang dilakukan Anies Baswedan kan banyak nih ya, tapi saya contoh yang dipanggil KPK karena Formula E. Yang dilakukan Anies Baswedan adalah dia bawa menuju KPK di interview beberapa jam, keluar dia melakukan konferensi pers. Teman-teman ngelihat berita itu enggak sebelumnya? Belum, Pak. Gimana ini? Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan? Ini dalam studi kasus Anies Baswedan ya. Dia menyediakan mic-nya sendiri. Menyediakan tempatnya sendiri. Untuk apa? Untuk bisa ada interaksi dengan media. Di sini saya bukan untuk nyinyir ya, tapi lebih tepatnya saya ingin ngasih tahu ke kamu bagaimana Anies Baswedan dan tim sadar tentang pentingnya PR politik sehingga urusan mic saja dan speakernya itu betul-betul disiapkan, padahal kan itu hal yang remeh-temeh ya. Tapi begitu dipikirkan sampai sebegitunya. Ini dalam konteks PR politik. Nah, di dalam hal ini akhirnya apa? Publisitas dan citra dari Anies Baswedan jadi terangkat. Atau yang kedua, bagaimana Ridwan Kamil membangun sebuah publisitas, membangun sebuah kegiatan dengan mengajak diskusi dengan warga Bandung secara langsung tentang isu-isu perkotaan. Atau bagaimana Ganjar Pranowo dengan pendekatan PR politiknya meniru Presiden Pak Jokowi gitu ya. Membangun tentang kesederhanaan, nongkrong di pasar, tanpa ada embel-embel menggunakan atribut partai. Tetapi dia menggunakan pendekatan PR politik. PR itu kan membangun reputasi ya. Yang akhirnya menimbulkan kepercayaan. Nah, PR politik digabung dengan cyber PR, akhirnya publisitaslah yang terjadi. Gitu. Anies Baswedan mungkin nggak pernah pakai baju partai politik. Tetapi bagaimana dia sadar tentang pentingnya cyber PR dan PR politik itu, akhirnya dia menghadapinya. Maka nggak heran kalau timnya di sosial media itu kan terlalu bising ya. Ini tapi yang dilakukan adalah kadang-kadang saya duga banyak para relawan dari 3 kandidat ini memiliki tim buzzernya juga. Nah, sebagai contoh, nih saya masuknya konteks cyber PR nih. Bagaimana Sandiaga Uno ketika di DKI Jakarta membentuk relawan Sandiaga Uno dengan sekurang-kurangnya 40 orang yang bertanggung jawab untuk sosial media hanya di DKI Jakarta. Atau partai politik apa contohnya? PSI ya. Partai Solidaritas Indonesia. Dia itu partai yang kayaknya cukup ramai di media walaupun elektabilitasnya rendah ya, gesturnya relatif rendah. Tetapi dia berhasil memainkan media. Kenapa? Karena di media centernya partai tersebut
memiliki 40 orang yang bertanggung jawab pada pendekatan cyber PR partai tersebut. Bayangkan seserius itu. Kalau Nasdem sudah punya media TV lah. Kalau Golkar grassroots-nya relatif kuat sebagaimana PDI. Tapi di dalam konteks ini, apa sih jenis cyber PR? Nah, cyber PR ini kan kalau di awal saya kasih tahu adalah kegiatan kehumasan yang melalui media elektronik internet. Titik gitu. Untuk membangun reputasi. Jadi pendekatannya apa jenis cyber PR? Ya sosial media lah. Satu. Apalagi media, publikasi media online lah. Dua. Apalagi membangun channel YouTube lah. 3. Website, 4. Newsletter, blog, dan lain-lain. Atau apapun yang ranahnya di internet itu adalah bagian dari cyber PR. Itu adalah bagian dari cyber PR untuk memperkenalkan politik tersebut. Nah, gara-gara PR politik ini merupakan sebuah keilmuan yang ini saya ngomong antara PR politik dan cyber PR politik itu saya kombinasikan ya. Kalau nanti bingung gimana membedakannya, nanti kapan-kapan kita ajak ngopi saya ya kan. Apa sih Pak memperdalam PR politik atau cyber PR? Nanti ya siapkan kopi lah segelas di lantai 5 Visip nanti secara garis besar untuk ngobrolin atau membedah secara dalam soal cyber PR dan PR politik. Tetapi dalam konteks kali ini kita jadi belajar bahwa satu, para kandidat itu bisa besar karena mereka membangun reputasi yang baik di media massa dan juga kuat di sosial media. Yang kedua, definisi dari cyber PR adalah bagaimana memaksimalkan internet untuk membangun trust dan kepercayaan. Ya. Ini beda dengan digital marketing yang tujuannya adalah untuk mencapai profit atau penjualan. Kan kalau digital marketing gitu. Tapi kalau PR politik adalah membangun interaksi. Apakah sosial media aja cukup? Enggak. Pak, saya udah berupaya bangun sosial media. Kenapa saya nggak berhasil? Nah, nanti kita ngobrol lagi. Yang ketiga, bagaimana political branding menuju 2024 adalah kalau dalam konteks PR politik adalah sering-sering melakukan proses publisitas yang tinggi. Dalam contoh bagaimana Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, mereka bertiga dikenal dengan media daring. Gitu. Jadi para media senang sama 3 kandidat ini karena apa? Karena mereka humble dengan media. Atau bagaimana media menyinyir Puan ketika dia kecut gitu ya. Kecut muka dalam pembagian baju atau ketika melakukan wawancara relatif kurang welcome mungkin karena kesibukan mayoritas dari para pejabat publik di negeri ini. Nah, tapi baik cyber PR dan political PR untuk menuju political branding di 2024 nggak bisa terjadi dalam satu malam. Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, mereka nggak membangun political brandingnya hanya dalam 1-2 tahun. Mereka sudah membangun mungkin lebih dari 10 tahun terakhir, bahkan lebih dari itu. Membangun komunikasi massa. Berarti waktu juga punya peranan penting. Nah, banyak deh kalau saya bahas soal poin-poin kunci tentang materi political branding menuju 2024. Nah, mudah-mudahan 2 sharing kunci kan tadi baru intro tadi bisa memberikan gambaran kepada kamu. Billboard, baliho, televisi, advertising memang penting, tetapi cyber PR
dan political PR juga penting untuk membangun political branding menuju 2024. Saya rasa cukup, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Alamsyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mirza. Luar biasa pemaparannya nih terkait bagaimana urgensitas atau urgensi daripada media itu sendiri, yang dalam konteks ini adalah kemajuan teknologi informasi kehadiran daripada media internet. Ini luar biasa ditarik dalam sisiran relasi publiknya, dan juga bagaimana sih relasi publik politik. Ini luar biasa. Nanti kita lanjut lagi Pak Mirza. Saya rasa jangan web out dulu ya. Mungkin teman-teman peserta ini akan mengikuti satu session lagi pemateri dan baru akan tanya jawab, session tanya jawab. Pasti ini akan menjadi lebih seru lagi kalau ada session tanya jawab. Terima kasih Pak Mirza. Mohon untuk tetap standby, jangan edit dulu, meninggalkan tempat virtual ini. Kita lanjut ke pemateri kedua. Baik, peserta yang masih setia standby di sini, kita akan mendengarkan pemateri kedua. Kalau tadi Pak Mirza sudah menyampaikan detail tentang cyber VR dan juga VR politik dalam political branding menuju 2024 di Indonesia. Nah, untuk yang kedua ini, pembicara mungkin rekan-rekan sudah pada kenal. Kalau saya boleh menyampaikan kapasitas beliau ini tentang pengayaan wawasan dia terkait media. Pak Ari Suseno, Magister Ilmu Komunikasi, beliau adalah dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf. Baik, saya sapa dulu Pak Ari Suseno. Apakah masih standby? Sudah siap untuk pemaparan? Waalaikumsalam Pak Dokter, siap. Siap. Malam. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak Alam. Oke, Pak Alam terima kasih nih? Pak Ari. Ya? Tidak siap. Membuang-buang waktu lagi. Saya ingin sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan dari Pak Ari. Silakan Pak Ari untuk memaparkan materi terkait webinar ini. Oke, baik. Sebelum saya mau ingin menyapa dulu ya. Ini teman-teman berapa kelas nih? Semester 3 berapa kelas? Kita di sini ada 5 kelas. 5 kelas ya, banyak juga ya. 4C, 4D, dan 1C. Oke, baik. Suara saya kedengeran ya, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang telah melimpahkan ya rahmatnya pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul nih ya dalam acara yang sangat luar biasa, pelaksanaan webinar political branding menuju 2024 gitu ya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang pertama yang saya hormati Bapak Alamsyah, Magister Ilmu Komunikasi, sebagai moderator. Lalu Bapak Muhammad Mirza,
Magister Ilmu Komunikasi sebagai pemateri pertama tadi sudah dipaparkan ya, pematerinya yang sangat luar biasa dan sangat membuat kita merubah mindset baru gitu. Dan juga teman-teman gabungan semester yang saya banggakan gitu ya, sangat luar biasa juga teman-teman bisa berkumpul ikut mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Oke, kita masuk ke pemaparan saya nih. Nah, kalau bisa teman-teman bisa baca di sini peran media sosial terhadap branding politik di era digital. Nah, ini berkaitan banget dengan teman-teman gitu ya, karena teman-teman generasi milenial gitu ya. Oke, next boleh. Oke. Nah, pertanyaannya adalah seberapa penting sih peran media sosial terhadap branding politik di era sekarang? Teman-teman saya rasa sudah berpikir secara matang gitu ya, dan melihat beberapa tahun ke belakang tuh media sosial terkait pemilihan umum tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan teman-teman kepo, skeptis gitu. Nah, ingin saya tunjukkan beberapa data terkait, boleh next slide selanjutnya. Slide selanjutnya boleh di next. Nah, ini dia. Ini sumbernya dari Hotsuite We Are Digital Indonesia, reportnya tahun 2022 gitu ya, ini yang baru. Bahwasanya ini data pengguna internet ya, dan media sosial di Indonesia, khususnya di Indonesia gitu ya. Khususnya saya mengkerucut, sebenarnya bisa meluas secara global, tapi saya mengkerucut khususnya di Indonesia gitu. Teman-teman bisa lihat populitas ya, jumlah penduduk di Indonesia kan sangat banyak banget gitu. Terus juga semakin tahun itu pengguna internet pasti meningkat. Contohnya apa? Teman-teman bisa lihat sendiri, misalkan di daerah teman-teman atau keluarga gitu ya. Anak umur yang 2 tahun, 3 tahun itu sudah dijejelin tuh sama smartphone. Sudah dijejelin tuh sama orang tuanya gitu. Dari umur dini gitu. Itu artinya bahwa pengguna internet semakin tahun bukan menurun, semakin meningkat. Otomatis bersinggungan dengan pengguna media sosial. Itu naik sekitar 12,6% dari tahun 2021. Gitu ya. Bukan menurun, malah makin menaik. Kenapa menaik? Karena banyak aplikasi-aplikasi media sosial yang beragam. Saya rasa di smartphone teman-teman banyak banget media sosial. Satu handphone tuh nggak mungkin teman-teman punya satu media sosial atau 2 media sosial. Minimal 3, 4. Instagram, TikTok, Twitter misalkan, WhatsApp, terus apa lagi deh yang teman-teman familiar. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa media sosial untuk membranding aktor politik gitu ya, ini sangat-sangat bisa menjadi hal yang harus mereka lakukan gitu ya. Otomatis tuh, apalagi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Mirza terkait cyber PR, terus juga disinggung terkait media sosial dari aktor-aktor politik yang saat ini nantinya tahun 2024 akan bertengkar, akan bertanding tuh. Gimana caranya mereka itu gitu. Ini adalah data dari Hotsuite PR Digital, teman-teman juga bisa mengaksesnya juga gitu ya, tahun 2022 gitu. Ini saya ngambilnya khususnya di Indonesia saja ya, tapi secara global bisa di tracking juga sebenarnya. Oke, next. Slide selanjutnya boleh. Nah,
sebenarnya terkait media sosial gitu, peran media sosial itu ya terkait terhadap branding politik itu sangat luar biasa sekali ya. Nah, yang kita tidak bisa sadari atau kita tidak kadang-kadang tidak memperhatikan gitu ya. Nah, media sosial ini kan pertukaran pesan ya. Tempat wadahnya pertukaran pesan ya. One to many, dari satu ke banyak orang. Teman-teman bikin status dalam satu grup atau di WhatsApp atau di Instastory, di Instagram ya, itu yang ngelihat kan banyak. Status apapun, Reels misalkan, status apapun itu di Instagram, di Twitter gitu ya, yang lihat kan banyak karena ada followersnya gitu. Terus juga bahkan many to many, dari banyak ke banyak orang. Nah, kalau misalkan dari konten tersebut memang tertarik, itu konten kalian atau status kalian bisa disebarkan lagi ke banyak orang lagi. Nah, sama aktor-aktor politik ini dalam membranding dirinya, reputasinya, citranya, itu dia menggunakan media sosial. Contohnya apa? Kalau misalkan teman-teman mungkin tahu, Susilo Bambang Yudhoyono itu punya akun Twitter. Dia selalu berkicau tuh. Kan Twitter kan berkicau ya, selalu berkicau. Itu selalu dihiasi dengan hal-hal terkait politik, hal-hal terkait isu-isu politik ke pemerintahan pada saat itu untuk membranding dirinya. Walaupun yang menggunakan Twitter itu bukan dia punya tim lah ya orang yang selalu standby. Bukan benar-benar Pak SBY ya depan atau lagi main handphone gitu, Pak SBY ketik dibalas tuh ada balasan, enggak juga gitu. Karena kegiatan juga seorang presiden ngapain juga gitu. Nah, jadi ketika status atau sebuah narasi muncul gitu pada timeline gitu, di akun media sosial misalkan ke aktor politik, maka pada saat itu pula warga netizen gitu ya teman-teman itu mampu mengaksesnya. Yang tadi saya bilang juga, kalau misalkan Pak SBY punya akun Twitter, bukan punya, memang dia punya gitu ya, memang dia punya. Terus juga tadi itu sudah dipaparkan juga oleh Pak Mirza bahwa banyak orang-orang yang nantinya akan bertanding di tahun 2024 itu jauh-jauh hari sudah punya akun-akun media sosial. Tadi juga ada Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, dia punya YouTube juga gitu, dan teman-teman saya rasa memfollow-nya juga gitu, mensubscribe-nya juga gitu. Oke, selanjutnya slide selanjutnya. Nah, yang ingin saya tekankan bahwa media untuk saat ini ya, media elektronik gitu. Kita jangan melupakan media konvensional. Tanpa media konvensional tidak ada media canggih saat ini gitu. Tidak ada media digital saat ini. Tanpa media konvensional itu nggak ada. Jadi jangan melupakan media-media terdahulu gitu ya. Nah, itu media-media terus berkembang gitu ya, secara fundamental gitu ya, berinovasi gitu ya, didukung oleh kecanggihan internet gitu, dan melahirkan banyak banget media sosial. Ya, contohnya yang tadi saya sebutkan, dan teman-teman punya di smartphone-nya masing-masing gitu. Nah, terkait dengan itu gitu, media itu punya keterkaitan antara politik dengan politik gitu, dengan transformasi politik gitu. Karena media massa yang kita sebut juga media sosial itu punya kontribusi yang sangat luar biasa, yang sangat signifikan untuk saat ini gitu ya. Nanti saya kasih contoh kenapa aktor politik cuma gara-gara media sosial itu bisa menang. Oke, selanjutnya. Nah, arti penting branding bagi politisi itu apa sih? Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, teman-teman. Panitia. Halo, slide selanjutnya boleh?
Nah, ini dia. Arti penting branding bagi politisi ya. Kalau kita melihat kata branding kan berarti merek sebuah produk. Teman-teman mungkin familiar dengan strategi komunikasi untuk perusahaan kalau ngomongin branding gitu ya. Tadi slide-nya mana? Yang sebelumnya deh. Kayaknya yang sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah ya oke, cukup tahan dulu teman-teman panitia. Oke. Arti penting branding. Kalau misalkan ngomongin branding, otomatis teman-teman mungkin berpikirnya ini untuk perusahaan gitu ya, strategi komunikasi untuk perusahaan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ngomongin branding itu bisa juga untuk komunikasi politik, khusus untuk orangnya, untuk aktornya. Seperti yang tadi Bapak Mirza katakan, ada Puan, ada Ridwan Kamil dan yang lainnya. Mereka membranding dirinya itu cukup lama gitu ya, nggak bisa sebentar dalam membranding, apalagi kalau membranding politik. Dia harus memperkenalkan dirinya apa, gitu, dirinya siapa. Ini ada bagan yang mungkin saya bisa jelaskan, identitas personal, orangnya, aktornya gitu ya, nama, logo, moto dia dalam membranding dirinya, produk atau layanan dia. Ini saya keluar mulu, kenapa ya? Aman Pak, aman Pak. Oke, itu identitas personal. Mohon maaf ini saya keluar mulu, nggak tahu kenapa nih. Saya keluar terus di device saya, tiba-tiba keluar masuk, jadi potong-potong. Identitas personal itu yang tadi saya sampaikan, terus juga itu dipersepsikan atau diselaraskan dengan image masyarakat ketika teman-teman melihat Ridwan Kamil ketika di media sosial seperti apa sih gitu. Terus juga Ridwan Kamil ketika di organisasi atau di partainya seperti apa. Nah, image tim suksesnya itu akan mengikuti gitu. Sehingga dia membentuk reputasi personalnya. Oh, ternyata Ridwan Kamil atau Puan atau yang lainnya Ganjar ketika di media sosial dia orangnya baik, ramah, suka membantu misalkan, terus juga yang lain-lain lah seperti itulah. Jadi image masyarakat itu dibentuk dari mereka-mereka. Dia yang membentuk gitu, dia yang melihat. Nah, itu termasuk identitas atau identitas personal. Dia ngebentuk identitas personal terlebih dahulu sehingga reputasi personalnya itu lambat laun akan terbentuk gitu. Nah, orang-orang lain yang melihat ya, bukan si aktornya. Nah, penggunaan media sosial itu menjadi poin utama ketika ingin membentuk identitas personal sehingga melahirkan reputasi personal seseorang. Teman-teman juga bisa untuk identitas personal. Teman-teman mau jadi apa nih? Misalkan mau jadi seorang jurnalistik atau misalkan menjadi seorang PR yang handal, itu sudah dibentuk jauh-jauh hari, bukan secara instan. Seperti itu sih. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, mohon maaf. Oke, cukup. Nah, ini tadi gambarnya sama ya dengan Bapak Mirza. Emang kita ngerjain sama gitu ya. Enggak juga, enggak. Emang ngambilnya sama aja gitu ya. Contoh, inilah contoh yang teman-teman ketahui, ini gambar gitu, ada Puan,
Mohon maaf, keluar lagi, saya nggak ngerti ini. Keluar terus, keluar masuk, saya nggak ngerti. Jadi kita cepat aja ya. Nah, ini adalah aktor politik. Teman-teman bisa lihat, ini adalah aktor politik nih. Ada Puan, ada Agus, ada Pak Airlangga, ada Pak Gus gitu ya. Dia membangun reputasi, citra image-nya, reputasi personal. Personal dia bangun dengan membuat baliho atau juga membuat media sosialnya. Nah, dalam membuat reputasi itu nggak sebentar. Panjang banget prosesnya, panjang banget. Nggak bisa setahun, 2 tahun. Itu panjang banget. Gitu ya. Contohnya kalau misalkan kemarin Ibu Puan membagi-bagikan baju gitu ya, kaos, dan itu dilempar-lempar tas rumah, itu image masyarakat yang melihat Ibu Puan seperti apa. Kok bagi-bagi kaos mukanya cemberut, kok bagi-bagi kaos begitu sih, nggak ada senyum ke rakyat, gimana mau dipilih, kayak gitu. Itu image masyarakat sudah di benaknya. Kayak gitu. Nah, reputasi itu yang akan dia dapat ketika ada hal-hal yang mereka inginkan. Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini saya kasih contoh. Ada 2 contoh terkait pemilihan presiden tahun 2024. Teman-teman adalah pemilih pemula dan muda. Teman-teman adalah pemilih pemula dan muda. Terus juga mereka sadar nih, Pak Jokowi dengan Yusuf Kala, Pak Prabowo dengan Pak Rajasa gitu ya, sadar bahwa ada segmen yang nggak bisa mereka sentuh. Siapa? Generasi milenial, pemula muda. Di mana dia pakai media sosial. Tanpa media sosial, dia akan ketinggalan, akan kalah. Makanya mereka sadar nih, pada tahun 2014, lu keluar masuk. Oke, lanjut ya. Walaupun keluar masuk, mereka sadar akan pemilihan 2014. Seperti itulah, intinya seperti itu. Next aja lah langsung selanjutnya, setelah ini, slide selanjutnya. Atau saya aja yang harusnya buka ya, biar cepat. Slide selanjutnya. Oh, no. Oke, ini ya, oke, siap. Nah, ini pada tahun Pilpres 2014, dari total 190 juta pemilih, ada 11%. Itu besar banget ya, 11% loh. Pemilih pemula. Hak pilih pemula kan 17 tahun ya. Itu 17 tahun, berarti 18 tahun itu udah boleh milih. Teman-teman nih yang ada hadir di sini itu udah boleh milih. Hak pilihnya nanti 2024. Terus pemilih muda di bawah 30 tahun mencapai 30%. Itu besar banget. Dan sebanyak 23% pemilih belum menentukan pilihannya. Artinya adalah media sosial ini menjadi tiket artinya adalah media sosial adalah tiket gerbang utama untuk masuk ke para kandidat pemilih pemula dan muda. Berarti kalian, gitu ya. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya boleh. Kayaknya. Nah, dia ini contoh kedua terkait pemilihan Presiden Barack Obama. Saya rasa teman-teman tahu nih, tahun 2008 Barack Obama menang atas lawannya John McCain gitu ya. Karena kenapa? Barack Obama sadar betul media sosial menjadi senjata
gerbang utama untuk meraih pemilih utama, pemilih pemula dan muda. Apa? Oke, tes cek. Lanjut ya. Capek juga nih keluar masuk kayak gini. Barack Obama, balik lagi ke Barack Obama, dia menang telak atas McCain karena memakai media sosial yaitu Facebook. Mereka tahu atau tim dari Barack Obama tahu bahwa Barack Obama ini tahu ada pemilih muda dan pemula gitu. Makanya dia pakai Facebook sebagai gerbang utama. Dan bagaimana sih peran media sosial di dunia politik pada era di saat ini gitu? Bagaimana sih? Gitu. Next selanjutnya. Ada 4. Pertama, dapat membranding aktor politik gitu ya. Terus yang kedua, mengembangkan melek politik bagi teman-teman gitu ya. Khususnya generasi muda. Terus juga perannya meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Oke, lanjut ya. Aduh, ini kacau juga nih. Mohon maaf. Alat kampanye efektif dan biaya murah. Pada saat era ini, media sosial menjadi bagian penting untuk aktor-aktor politik atau organisasinya. Itu penting banget, gitu ya. Ini teman-teman bisa baca juga evolusi teknologi komunikasi itu sangat-sangat luar biasa banget gitu terhadap praktik demokrasi, apalagi nanti tahun 2024. Next, selanjutnya. Selanjutnya, nah ini dia. Dengan media sosial pastinya kita bisa menentukan kapasitas partisipannya, pemula dan muda. Terus juga ini menjadi alat sosialisasi dan kampanye secara efektif dan efisien. Terus juga dengan media sosial kita bisa memanfaatkan media YouTube. Banyak banget orang-orang aktor politik yang memakai media YouTube untuk berkampanye, untuk membranding, ya untuk mengetahui reputasi dirinya seperti apa. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Pastinya ya ada kekurangan ya dalam penggunaan media sosial bagi aktor politik. Yang pertama, next selanjutnya, panitia. Slide selanjutnya. Yang pertama itu penggunaan media sosial bagi aktor politik ini dalam branding itu membutuhkan keterampilan sumber daya manusianya, SDM-nya gitu. Apakah dia bisa menggunakan media sosial secara baik gitu ya. Terus juga tadi apa tuh belum masuk. Ini nomor 3 dulu. Oke, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik dapat membatasi partisipasi politik. Oke, diganti lagi. Nomor 2. Oh my God. Nomor 4, penggunaan media sosial dalam komunikasi politik akan meningkatkan
orang-orang ya secara orang-orang secara marginalisasi ya gitu, karena banyak orang-orang yang nggak punya media sosial gitu atau internet lah gitu ya, nggak semua, apalagi kalau di pelosok-pelosok. Nah itu menjangkaunya dengan media konvensional gitu. Kalau di misalkan di Jakarta, di kota-kota besar itu penggunaan media sosial untuk membranding aktor politik itu sangat sangat luar biasa gitu ya. Oke, next. Nah ini quotes dari saya. Jadikan media sosial sebagai kendaraan politik yang bisa membawa penumpangnya memiliki knowledge yang luas, bukan membawa penumpangnya memiliki moral yang buruk. Gitu ya. Penumpangnya siapa? Publik. Berarti kalian teman-teman pemilih pemula dan muda. Nah, aktor politik ini yang harus punya cara membranding dirinya seperti apa ketika di media sosial. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan karena banyak kendala juga tadi keluar masuk device Zoom-nya saya nggak ngerti kenapa gitu, atau Zoom saya gitu ya, saya nggak ngerti kenapa, jadi nggak maksimal juga dalam memberikan atau memaparkan materi. Saya rasa itu aja cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Suseno. Cukup rigid juga pemaparannya terkait urgensi media sosial dalam membranding kandidat politik. Oke, Pak Mirza, saya sapa dulu. Apa masih di virtual ini? Masih. Alhamdulillah. Pak Ari, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke session tanya jawab. Baik, para peserta yang berada di webinar ini, kita masuk langsung ke session tanya jawab. Saya akan buka 3 orang penanya dulu dengan syarat 1 menyebutkan namanya. Kalau misalnya dia dari Prodi Ilkom, kelas berapa? Baru pertanyaannya. Siap? Ya. Oke, nanti panitia juga akan mencatat pertanyaannya juga, dan saya juga akan menyimak dan mendengarkan. Setelah 3 penanya pertama, nanti akan saya serahkan kepada kedua pembicara. Atau nanti para penanya ini boleh langsung menunjukkan ke pembicara 1 atau Pak Mirza atau pembicara 2 atau dua-duanya. Silakan. Baik, oke, rekan-rekan peserta, waktu kita buka untuk bertanya. Silakan. Terima Saya kasih. izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari siapa? Perkenalkan teman-teman dan Palam sekalian, pemateri sekalian. Perkenalkan nama saya Widya Nurhaliza. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas 3A. Saya mau bertanya. Tadi kan Pak Mirza sudah nyebutin beberapa kandidat yang kira-kira itu akan masuk koalisi pemilihan presiden tahun 2024 ya Pak. Nah, menurut Pak Mirza nih, kira-kira personal branding dari calon-calon kandidat yang akan maju, apakah sudah bisa dikatakan berhasil atau tidak ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Widya Nurhaliza dari 3A ya. Iya betul Pak Pak. Mirza sudah menyimak atau mendengarkan dari pertanyaan dari Widya? Sudah, Pak. Oke, langsung nanti dijawab. Oke, kita tunda dulu untuk menjawabnya. Penanya kedua, silakan. Silakan mungkin di kelas lain. Serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang kepada para materi yang terhormat dan kepada panitia. Nama saya Umi Muzayana dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Cikokol. Mohon maaf, saya dari unit lain. Saya mau bertanya, seperti yang kita ketahui, political branding ini cukup efisien ya Pak ya? Efisien dan efektif untuk menjangkau di daerah kota seperti di Jakarta, tadi kata Pak Mirza, seperti di kota-kota lain yang sangat terjangkau lah di internet gitu, dengan internet. Nah, pertanyaan saya, bagaimana branding politik ini sampai kepada desa-desa yang penyampaian pesannya ini ampuh untuk menciptakan branding politik ini? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Tanya agak rigid juga. Assalamualaikum. Mengingat pemilih itu tidak hanya dari perkotaan besar saja, dan juga masuk ke ranah-ranah ya tadi ya global village mestinya keluhannya konsep itu. Oke, Pak Mirza nanti mungkin sama Pak Ari juga bisa jawab dua-duanya ini. Kayaknya pas sekali. Terima kasih Umu ya, Umu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Oke, untuk satu lagi penanya kita beri kesempatan. Silakan. Saya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Saleh Permana dari kelas 3C Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya ingin bertanya kepada pemateri, jika ada salah satu calon yang memiliki reputasi buruk di publik, namun ketika di pemilihan si calon itu memenangkan pemilihan itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, komunikasi politik apa yang timnya gunakan sehingga bisa memenangkan pemilihan tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, dari Permana ya. Kelas 3C ya. Oke, sudah kayaknya dua-duanya masuk juga ke Pak Ari sama Pak Mirza juga. Ya, baik, kita mulai coba untuk mendengarkan respon ataupun jawaban dari pertanyaan rekan-rekan tadi oleh para pemateri. Silakan Pak Mirza lebih dulu mungkin ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Panitia. Si catat yang tadi yang kedua. Halo. Kan tadi sejauh mana kandidat-kandidat politik itu memiliki peluang ketika menggunakan sosial media untuk memenangkan Pilpres. Oh iya ya. Terima kasih Pak Alamsyah, moderator untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah pada dasarnya mengukur sebuah berhasil atau tidaknya reputasi PR. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada 140-an partisipan yang ada pada pagi hari ini, bahwa di dalam ranah komunikasi ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah reputasi itu intangible dan juga intangible. Maksudnya apa? Nah, reputasi PR seringkali dikenal dengan istilah intangible, alias nggak bisa keukur. Jadi nggak ada faktor yang bisa mengukur berhasil atau tidaknya reputasi tersebut. Itu adalah satu fakta yang harus kita bisa terima. Gitu. Hanya memang kita bisa melihat respon balik dari konsumen atau dari partisipan tentang kandidat tersebut. Karena ujung berhasil atau tidaknya kandidat tersebut memang akan ditentukan pada kotak suara. Belum lagi di era internet saat ini yang begitu masif dan begitu bising, informasi di sosial media kadang seringkali nggak bisa dipertanggungjawabkan karena satu, banyaknya buzzer rupiah. Kedua, banyaknya robot-robot dari akun-akun. Bahkan menurut sebuah riset, mungkin nanti teman-teman bisa searching ya. Kalau nggak salah saya baca ya.
baik Prabowo atau Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, nanti silakan cari literaturnya, hampir setengah dari akunnya itu adalah fake account atau akun robot. Orangnya kita nggak tahu, this is real or not. Atau bagaimana kalau teman-teman begitu aktif di sosial media, ketika kita ngeklik profilnya, rata-rata di private, dikunci gitu. Itu siapa yang ngegerakin? Nah, akhirnya reputasi keberhasilan kandidat itu memang ujung keberhasilannya dilihat pada hasil akhirnya nanti gitu. Karena reputasi itu kadang-kadang termasuk dalam kategori intangible, nggak bisa keukur. Kalau misalnya Anda beli koran 10.000, nah keukur tuh korannya ada 10.000 eksemplar yang laku gitu. Kemungkinan ada 10.000 orang yang lihat. Tetapi kalau reputasi atau billboard saja, berapa orang yang bisa ngelilik billboard itu kan nggak ada ukurannya. Tetapi impact-nya terasa. Dampaknya terasa. Value-nya terasa. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan untuk kandidat bisa berhasil adalah ya membangun sebuah sistem relawan yang kuat. 1.500 tahun yang lalu, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa sebuah keabaikan akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Bahkan kita punya niat baik, tapi kita nggak terorganize dengan baik, bisa kalah. 1.500 tahun yang lalu nggak ada tuh namanya cyber PR, political PR atau konsultan PR seperti yang direkturnya Pak Alam saat ini, kan belum ada 1.500 tahun yang lalu. Tetapi udah 1.500 tahun yang lalu ngasih tahu kalau kamu pengen menang, bikin segala sesuatunya itu dengan terorganisir. Bikin dengan sistem manajemen yang modern, ada yang bertanggung jawab untuk pemasangan billboard. Ada yang bertanggung jawab untuk sosialisasi ke masyarakat. Ada yang bertanggung jawab untuk media buyer. Ada yang bertanggung jawab untuk ngurusin konten media PR. Ada yang bertanggung jawab untuk bikin brand activation-nya. Atau kegiatan event di lapangannya. Nah, semua lini-lini komunikasi ini dilakukan untuk mencapai sebuah kemenangan. Karena kemenangan itu apakah cukup dengan modal bismillah? Cukup nggak? Enggak, diawali dengan bismillah lalu ikhtiarnya secara sistematis. Dibikin sebuah sistem yang kuat. Makanya saya kadang-kadang melihat Ibu Puan Maharani ini diserang betul dia dengan para netizen gitu. Tetapi saya sih kalau jadi konsultan politiknya Ibu Puan nggak akan khawatir. Kenapa? Karena dia punya mesin politik yang solid yang namanya PDI Perjuangan, yang mungkin bisa mengantarkan dia menang karena beliau adalah yang punya partai. Begitu juga dengan Mas AHY atau Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, mereka punya sistem partai yang bisa membuat mereka bisa berhasil. Walaupun secara tingkat elektabilitasnya rendah, reputasinya nggak bisa terukur, bahkan tingkat pemilihannya relatifnya rendah, tetapi mesin partai itu juga menjadi komponen utama. Walaupun tapi ada yang berhasil, yaitu adalah Pak Jokowi, bagaimana dia menggabungkan kemampuan membangun citra yang baik, membangun cyber PR, sosial media yang solid dengan JAF-nya, tetap membangun reputasi sebagai pemimpin yang lahir dari masyarakat, kan citranya gitu ya dibangunnya. Tetapi dia tetap membangun sebuah sistem mekanisme namanya ormas yang namanya Projo. Projo ini adalah satu-satunya ormas yang punya mekanisme yang diakui sebagai ormas itu tuh besar. Tapi apakah cukup itu? Enggak, dia punya didukung oleh partai PDI dan juga ada mekanisme sistem yang lain. Jadi saya di sini cuma saya pengen bilang, untuk membangun political branding menuju 2024 enggak sesederhana yang bisa dibilang. Menggunakan 1-2 jurus aja itu enggak cukup.
Kalau ada 1000 jurus, 1000-1000-nya kita pakai, udah hajar. Untuk apa gol ya? Untuk mencapai sebuah kemenangan di 2024. Karena indikator menang atau tidaknya sebuah kandidat gampang. Hasil akhir di KPU nanti bagaimana? Yang akan dibuktikan di 14 Februari 2024. Itu yang pertama. Nah, itu dari saya Pak Alam untuk jawaban sesi pertanyaan nomor 1. Jadi dikombinasikan semua daya dan upaya untuk mencapai sebuah kemenangan. Political branding menuju 2024. Karena kita capek-capek membangun political branding, kalau nggak menang, sayang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bisa. Saya kembalikan lagi ke ini, Widya Nurhaliza. Gimana responnya? Apakah cukup? Cukup Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin ke Pak Ari dulu. Bagaimana branding itu, maksudnya political branding ya, ini sampai ke desa, itu hingga ampuh branding politik. Pak Ari atau Pak Mirza boleh juga, sama memiliki korelasi yang kuat ini. Pertanyaan dari kedua pembicara. Oke, Bapak saya gantian. Pak Alam, gantian. Oke. Gimana ya? Oke. Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Umuy Muzayanah ya. Oke, bagaimana branding itu bisa masuk ke pelosok-pelosok gitu kan, intinya seperti itu ya. Kalau kita berbicara media sosial, pastinya tadi sudah saya sampaikan juga, saya paparkan juga di materi saya bahwa ada beberapa kelemahan terkait media sosial. Kalau di kota-kota besar itu media sosial sangat-sangat terjangkau gitu. Tapi tidak dipungkiri bahwa media konvensional itu juga bisa membranding politikalnya gitu ya. Jadi tadi sudah ada contohnya juga di gambar saya juga, pemaparan saya juga, bahwa kalau terkait political branding ke pelosok-pelosok itu aktor-aktor politik bisa saja menggunakan dua strategi. Yang pertama menggunakan strategi yang sangat modern, yaitu dengan media sosial, karena ingin dia menjangkau pemilih-pemilih yang sangat-sangat muda, milenial, dan juga menggunakan media-media konvensional terdahulu gitu, dengan menggunakan terjun langsung gitu. Itu akan lebih efektif ketemu dengan rakyatnya gitu ya, dengan pendukungnya, terjun langsung seperti yang mungkin teman-teman melihat aktor-aktor politik saat ini atau terdahulu itu menjangkau rakyatnya, datang ke lokasi, menyambut rakyatnya, menyambut pendukungnya dengan senyuman, dengan antusias yang sangat menggebu-gebu, semangat yang menggebu-gebu. Itu adalah salah satu strategi komunikasi mereka gitu. Itu salah satu strategi yang sangat efektif gitu ya, untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. Karena kita ketahui terkait media sosial, apalagi ya strategi modern. Contohnya saya tadi tuh, saya terkendala keluar masuk Zoom gitu tadi, keluar masuk sehingga saya tidak bisa memaksimalkan pemaparan saya juga gitu. Nah, untuk aktor-aktor politik yang ingin membuat mereka reputasinya baik, ya itu harus terjun langsung gitu. Dia harus membuat dua strategi dengan tim suksesnya gitu ya, dua strategi modern dengan strategi yang lain, dengan cara ya tadi saya bilang terjun langsung ketemu pendukungnya gitu. Entah itu kalau misalkan teman-teman melihat kemarin kayak misalkan Ibu Puan membagi-bagikan pakaian, itu kan salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk strategi mereka sebagai aktor politik gitu. Terjun langsung, entah itu buat baliho, poster, pastinya harus bertemu langsung, face to face, komunikasi dua arah untuk membentuk branding dirinya gitu, agar tercipta image masyarakat yang baik juga terhadap aktor politik. Seperti itu
jawaban saya Umuy Muzayana, semoga terjawab, mudah-mudahan terjawab. Terima Saya kasih. mau menambahkan Pak Moderator. Iya. Silakan Pak. Untuk market yang ada di desa, tadi pertanyaan itu ya. Kalau memang seandainya pendekatan sosial media nggak bisa relevan, ya jangan dilakukan. Kadang-kadang di dalam pembangunan reputasi personal branding nggak bisa dipukul sama rata. Nggak bisa dipukul sama rata. Seringkali memang peran dari si kandidat tersebut, saya bingung nih mau kandidatnya dalam contoh pilpres, pemilihan kepala desa ataupun anggota dewan tingkat kota ya. Karena memang masing-masing itu memiliki strategi yang nggak bisa dipukul sama rata. Ya. Saya sepakat dengan Pak Aris Suseno yang mengatakan bahwa komunikasi yang paling relevan untuk konteks di desa adalah membangun one-to-one communication. Membangun komunikasi langsung kepada si pemilih itu. Tapi apakah ada jurus yang valid? Enggak juga. Karena setiap di lapangan memiliki sebuah keunikan yang nggak bisa dipukul dengan rata. Gitu. Makanya nggak heran kadang-kadang di sebuah desa ada strategi yang cocok bahwa mengangkat bahwa ulama atau kiai setempat suaranya didengar. Berarti strateginya bukan sebar baliho atau flyer, tapi mendekati tokoh tersebut. Atau ada desa yang relatif lebih terbuka, bisa masuk dengan relawan-relawan, bisa masuk dengan relawan-relawan. Atau bahkan ada desa percontohan yang di kota Bandung, di mana Telkomsel memberikan desa tersebut jaringan wifi, berarti jadi desa digital, berarti mungkin bisa jadi pendekatan digital yang sangat cocok untuk desa tersebut. Berarti poinnya di sini adalah sebagai kandidat memang kita harus sadar tentang area atau dena demografis di tempat di mana kita memperkenalkan atau membangun political branding untuk tujuan mencapai kemenangan di pola tersebut dan disesuaikan dengan pola yang cocok dan sesuai untuk membangun reputasi kepada masyarakat tersebut. Menang dan kalah memang nanti akan urusan menjadi kotak suara. Tetapi kalau memang bahasa dari desa tersebut memang sanggupnya untuk billboard dan baliho, pakai. Makanya dari di awal saya bilang, baliho masih relevan nggak billboard? Masih. Karena ada lebih dari 72.000 desa yang ada di Indonesia. Dan setengah populasi Indonesia masih tinggal di desa saat itu. Dan makanya nggak heran bahwa pendekatan gaya komunikasi 20 tahun yang lalu sampai saat ini masih relevan. Hanya tinggal dikombinasikan dengan tingkat kesadaran digitalisasi yang ada di kota Tangerang lagi. Di Indonesia. Supaya mencapai sebuah kemenangan mutlak gitu. Kemenangan mutlak. Tetapi poinnya di sini dari dua pertanyaan ini saya bilang, 1001 cara Anda membangun political branding, apapun caranya, tetapi Anda tidak menciptakan karya, tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, tidak membuat hasil nyata di masyarakat, mungkin itu hanya sebagai tools. Tetapi masyarakat pada akhirnya akan jujur bahwa apa sih kontribusi yang diberikan oleh political kandidat tersebut kepada masyarakat baik di kota ataupun di desa. Ketika sudah memberikan kontribusi yang baik dan dikomunikasikan, dan dikomunikasikan karyanya dan kontribusinya, maka hasilnya insya Allah akan maksimal. Takbir jangan nih, jangan. Itu Pak Moderator dan pembicara satu. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini untuk jawaban dari Umuy, ya pertanyaan Umuy dari dua pemateri. Ya. Bagaimana Umuy? Ini ada respon, tanggapan terhadap jawaban daripada kedua pemateri. Iya Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Cukup puas, alhamdulillah. Jadi apa namanya? Ya intinya tidak hanya baliho aja gitu ya. Jadi harus face to face juga harus ya banyaklah aplikasi untuk ke masyarakat juga. Terima kasih banyak Bapak. Sama.
membangun ini karya ya. pertanyaan ketiga ini Satria Permana ya. Sebenarnya ini agak sudah mirip-mirip juga sudah dijawab sama Pak Mirza di pertanyaan pertama. Nah, tapi saya minta dipertegas saja, mungkin Pak Ari juga bisa memberi respon juga sama Pak Mirza, dipertegas lagi. Pertanyaannya, jika ada salah satu calon memiliki reputasi yang buruk di publik, di mata publik, tapi dia menang, komunikasi apa yang digunakan sehingga bisa menang seperti itu? Silakan Pak Mirza dulu kayaknya nih, karena tadi sudah menjawab sebenarnya di pertanyaan pertama, saya kayak ini udah mirip-mirip juga. Pak, mohon maaf Pak, masih di mute itunya, mic-nya. Baik, terima kasih Pak Alamsyah, Pak Direktur dari Dialektik Politika, Lembaga Survei dan Riset yang berbasis di Provinsi Banten. Pak Alam, kandidat doktor. Untuk pertanyaan teman-teman, kalau dijawab kok bisa menang? Tanya tim suksesnya. Tanya tim suksesnya kenapa bisa menang. Itu dia tuh. Nah, itu pertama. Tapi kan kamu nggak mau jawab sedetail itu ya. Tapi saya coba konteks menjawab dalam payung besar sebelum masuk ke dalam jantung pertanyaan tersebut gitu. Walaupun saya tuh kadang-kadang suka seneng ya dengan huru-hara perpolitikan di Indonesia, karena dengan hal tersebut endgame atau perubahan akan segera terjadi di tahun 2024 nanti. Saya mau nanya nih sama 140 partisipan di sini. Siapa warga negara yang dianggap paling dermawan sedunia? Ayo, siapa? Negara mana? Nggak dijawab. Negara mana yang dianggap paling dermawan sedunia? Indonesia Pak. Indonesia. Satu. Nomor 2, negara yang dianggap tingkat stresnya terendah. Nomor 2 di Asia. Di Asia ya. Siapa? Indonesia Pak. Indonesia. Nomor 3, negara di Asia yang tingkat jalannya atau relatif lebih santuy di mana? Wakanda Pak. Wakanda +62. Negara yang dianggap sebagai negara paling pemaaf di mana? Indonesia Pak. Di Indonesia. Nah, terakhir nih, negara dengan tingkat EQ terendah nomor 2 se-ASEAN. Indonesia Pak. Indonesia gitu. Dari faktor-faktor inilah yang makanya nggak saya heran kalau mungkin banyak kandidat yang memiliki tempat posisi di masyarakat gitu. Bahkan tetap dipuja-puja karena kita adalah orang yang pemaaf, dan mohon maaf, IQ kita menurut riset nomor 2 terendah se-ASEAN gitu. Berarti pemahaman literasi dari generasi tersebut, adanya kurangnya informasi mencari tahu tentang kandidat tersebut relatif lebih rendah. Dan kita adalah orang yang pemaaf dan dharmanya baik. Saking baiknya kita jadi positive thinking kepada para kandidat tersebut untuk memberikan kesempatan yang kedua. Padahal hati kita udah disakitin, ya kayak Lesti lah. Udah dibanting tapi tetap sayang. Nah, gitu. Itu dua pertanyaan yang kedua. Kenapa mekanisme kandidat itu bisa berhasil? Karena boleh jadi kultur dari negara atau konten lokal tersebut masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Walaupun memang saya rasa banyak kandidat-kandidat yang pernah tertangkap polisi ya, sebagian besar mereka cenderung menjadi godfather ketimbang tampil
sebagai media itu sendiri. Tapi kalaupun ada, sebagaimana contoh studi kasus di kota Tangerang, mereka mendeklar bahwa mereka sudah kok menjalani hukuman dan mempertanggungjawabkan keputusannya, dan sekarang mereka mau bertobat dan balik lagi. Dan dimaafkan oleh orang Indonesia, dan gak apa-apa juga. Nah, kalau bagaimana dia bisa menang dan berhasil, lagi-lagi itu bicara soal sistem. Soal mekanisme relawan yang nggak bisa tergantikan. Anda orang baik, tetapi Anda tidak membangun sebuah sistem untuk memenangkan kandidat kamu, juga akan sulit. Karena 1500 tahun yang lalu kan saya pernah bilang bahwa Ali bin Abi Thalib pernah kasih tahu bahwa sebuah kebaikan akan kalah dengan kejahatan terorganisir. Masalahnya orang baiknya malas turun ke politik. Dan malas membuat sistem yang akhirnya orang-orang seperti itu selalu mendapatkan kesempatan untuk tampil di masyarakat. Makanya nggak heran di tahun 2017 kalau nggak salah, ketika pemilihan daerah di Indonesia, banyak daerah yang memilih kota kosong. Bukan karena nggak ada orang, tetapi ada orang lain, ada orang baik yang nggak mau membangun sistem. Akhirnya ada orang yang salah yang bisa membangun sistem dan akhirnya menang. Ini bukan bicara uang ya, bicara sistem. Bicara volunteerisasi, karena kemenangan itu nggak terjadi dalam satu malam. Butuh mekanisme dan strategi plan yang baik. Maka peran-peran seperti dialektik politika, lembaga survei yang dipimpin oleh Pak Kandidat Dr. Pak Alamsyah ini salah satu tools untuk membangun sistem itu kepada para partisipan ya, untuk membangun political branding menuju 2024. Karena nggak ada jurus baku untuk mencapai sebuah kemenangan gitu. Kalaupun memang ada black campaign atau black communication harus dilakukan oleh kandidat tersebut, ya kita nggak bisa ngalangin, karena itu adalah how to, bagaimana cara si kandidat tersebut memenangkan pertempuran. Dan itu akhirnya berpulang dari masing-masing personal. Itu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Luar biasa ini kedalaman atas jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh Satria. Satria, bagaimana responnya? Siap Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak Mirza, Pak Alam, dan pemateri lainnya. Pak Ari, bagaimana Pak Ari? Kira-kira ingin menambahkan ini? Oke, sedikit ingin menambahkan terkait tadi udah dijelaskan juga sama beliau Pak Mirza. Kalau dari saya terkait konteksnya, tidak bisa dipungkiri ya, untuk kegiatan pemilihan umum, entah itu kepala desa atau setingkat lebih tinggi lagi atau lebih tinggi lagi, itu sudah tidak bisa dipungkiri bahwa marketing instan atau black campaigns atau lebih dikenal lagi politik uang itu sering terjadi gitu ya. Sering terjadi. Teman-teman bisa riset, bisa observasi langsung gitu ya. Apalagi terkait pemilihan desa itu seperti apa. Sekelas pemilihan desa ya lurah gitu di desa-desa atau RT itu luar biasa gitu bertarungnya gitu. Jadi bagaimana itu seperti yang tadi Pak Mirza bilang, kejahatan yang terorganisir dengan cara apapun sampai ke black campaigns atau yang tadi saya sebutkan marketing instan dan juga politik uang gitu. Itu sehingga dia punya peran di situ gitu dibandingkan orang-orang yang memang punya kapabilitas yang baik menurut masyarakat gitu. Tapi karena dia punya sistem yang kuat dengan black campaign yang how to yang tadi juga disampaikan Pak Mirza, dia punya cara metode sehingga cara itu berhasil dan image masyarakat berubah gitu. Itu terjadi. Itu aja, terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Ari. Ya, Satria mungkin respon? Sudah jelas Pak.
Terima kasih. Nah, ini sebenarnya 3 penanya. Jawabannya bisa 5 atau 6. Karena satu penanya 2 pemateri yang menjawab merespon. Ini luar biasa. Sehingga menyita waktu yang cukup panjang. Baik, tanpa panjang lebar lagi. Session kedua pertanyaan ini saya hanya memberi 1 slot pertanyaan aja. Nah, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Penanya. Silakan, siapa? Muhammad Zaki. Muhammad Zaki. Dari kelas? Saya prodi ilmu komunikasi dari kelas 1C. Ya, silakan Zaki. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para panitia, pemaparan materi, dan juga moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai, pertama, Pak Seno membahas tentang media sosial akan berpengaruh kepada penguatan reputasi tokoh yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Nah, bisa saya ambil contoh Pak Ganjar yang berada di dalam suatu media sosial yaitu YouTube, dia mengatakan bahwa dengan bangganya dia sering menonton pornografi. Nah, dari hal itu menurut saya dapat menciptakan reputasi terhadap masyarakat buruk terhadap beliau. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi cyber PR dan political branding yang sudah dibangun sejak lama oleh Pak Ganjar sendiri? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Zaki atas pertanyaan yang sangat luar biasa gitu. Kita melihat, saya langsung jawab, kita melihat Bapak Ganjar ini sangat aktif sekali ya di media sosial yang tadi Zaki sebutkan gitu, dan Zaki menyebutkan ada salah satu isi konten yang menyebutkan bahwa dia menyukai pernah nonton atau menyukai gitu ya Zaki ya, pernah nonton atau menyukai video porno gitu ya. Apakah itu berpengaruh terhadap reputasi dia? Apa yang saya jawab adalah itu tidak akan berpengaruh karena dia sudah membranding dirinya sejak lama, dan itu adalah kejujuran, dan itu kejujuran gitu. Dan saya rasa aktor politik itu harus jujur dalam dirinya, entah itu dalam dirinya, ke dirinya sendiri, terlebih juga ke orang lain. Itu tidak akan mengurangi reputasi beliau ketika dia jujur bahwa dia pernah menonton hal tersebut, Itu tidak akan mengurangi reputasi dia, karena di benak masyarakat atau image masyarakat itu udah ngebentuk bagaimana peran atau image si Pak Ganjar ini dari lama hingga saat ini gitu. Dia sudah terjun langsung bertemu dengan masyarakat, terus berdialektika, baru juga bertemu, itu udah terbentuk image masyarakat gitu. Jadi itu salah satu bentuk kejujuran dirinya terhadap dirinya dan juga lain, khususnya ke masyarakat atau ke pendukung-pendukungnya, ke fans-fansnya. Itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Yang saya rasa seperti itu, Muhammad Zaki. Mudah-mudahan terjawab nih. Terima kasih Muhammad Zaki. Oke, terima kasih Fahri. Tadi sudah cukup rigid juga jawaban Muhammad Zaki. Sebenarnya pertanyaan ini menarik sekali. Kalau kita tarik ke mata kuliah komunikasi politik itu sejak lama. Kalau sejak lama itu sudah bicara versi politik yang bersifat propaganda. Jadi ditata dengan baik, terstruktur gitu. Pengaruh ya. Ini kalau saya ini luar biasa pertanyaan Zaki ini. Tapi saya tidak terlalu lama, hanya satu saja itu. Oke, rekan-rekan, saya rasa cukup sampai di sini diskusi kita. Dan jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan ada door prize, gitu. Setelah jeda pariwara seperti ini. Namun saya akan simpulkan dari diskusi ini bahwasanya saluran komunikasi politik itu ada komunikasi antar pribadi,
kemudian komunikasi organisasi, dan ada komunikasi media. Dan ini perlu dipahami. Ketiga jenis aliran komunikasi politik merupakan strategi komunikasi dalam membangun branding politik kandidat politik itu sendiri dalam mencapai kepentingan politiknya. Dan ini saya ingatkan juga apa yang disampaikan sama Pak Mirza, sama Pak Ari, jangan lupa media saat ini sangat masif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini adalah new media kehadiran cukup memberi kontribusi yang besar dan cukup diperhitungkan dalam membranding politik seorang kandidat tersebut. Saya Alamsyah selaku moderator, terima kasih kepada Pak Muhammad Mirza, MIKOM, dan Pak Ari Suseno, MIKOM yang sudah secara rigid dan detail memberikan pemaparan tentang wawasan politik maupun komunikasi politik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Pak. Izin live ya? Boleh izin live? Bagaimana? Pak Mirza? Malam. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. Baik, terima kasih untuk Bapak Alamsyah sudah memandu acara ini sebagai moderator dan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sangat luar biasa memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta webinar. Nah, seperti yang kita janjikan di awal bahwa para penanya terbaik akan mendapatkan door prize bisa dibilang untuk para pertanyaan yang baik. Nah, di sini kita punya dua penanya yang baik, yang sudah dinilai efektivitas dari pertanyaannya. Nah, yang ada dua, pemenang pertama itu dimenangkan oleh Umuy Muzayana dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Saya ulangi, pemenang pertama itu Umay Muzayana, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Lalu pemenang kedua itu jatuh pada Muhammad Zaki, kelas 1C, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya ulangi, pemenang kedua Muhammad Zaki, 1C, Ilkom, Universitas Islam Syekh Yusuf. Nah, untuk pemenangnya nanti akan dikontak oleh panitia kami untuk mendapat keterangan selanjutnya. Baik, setelah ini kita memasuki pada penutupan acara. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah berpartisipasi
Alhamdulillah kita telah sampai penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Jenny Putri Rasman Hadi, selaku pembawa acara pada webinar kali ini, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perihal absen, teman-teman bisa melihat di kolom komentar untuk mengisi absen, untuk tidak keluar dulu, untuk tetap mengisi absen dahulu, baru boleh live. Diulangi bahwa teman-teman harap untuk mengisi form absen yang ada di kolom komentar untuk mendapatkan sertifikat yang sudah kita siapkan. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. Izin live, terima kasih. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke. That's ISO. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake